dan keduanya berkelit-kelindan. Berkelit-kelindan itu saling apa ya? Saling mengunci. Kelit-kelindan. Jadi Bapak Ibu kalau belajar di PMM nanti juga akan ada fitur komunitas belajar di sana. Terus Bapak Ibu ingin menyelenggarakan agar kegiatannya terekam, ada portofolionya di situ, juga dijadwalkan atau ditulis di PMM tersebut. Kenapa seperti yang disampaikan Pak Ilham kemarin, kurikulum yang baru ini tidak ada diklat berjenjang. Adanya 6 dukungan itu. Salah satunya juga adalah narasumber berbagi praktik baik, dan itu bukan narasumber yang mengajarkan konsep dengan keliru, tapi narasumber berbagi praktik baik itu adalah narasumber yang menceritakan apa yang dilakukan di sekolahnya, apa yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada colok. Ya, apa yang dilakukan itu yang dibagikan. Makanya narasumber berbagi praktik baik itu juga diseleksi, apa yang sudah dilakukan itu yang dibagikan kepada orang lain. Salah satunya lewat komunitas belajar atau kopi. Ini sudah dibahas tadi juga. 3 ya macamnya. Ada komunitas dalam sekolah, terus antar sekolah. Yang antar sekolah ini KKG, MGMP, apa lagi? Ya, semacam itu. Terus ada kompet dalam jaringan. Nah ini yang ada di PMM. Dan ini kegiatannya terekam. Ada dashboard, portofolionya. Bapak Ibu kalau menyelenggarakan kegiatan, terus dijadwal di PMM, itu semuanya tercatat. Yang ikut berapa, yang mendaftar siapa, itu semuanya ada. Baik, ini tujuan kemarin sudah. Nah, di komunitas belajar Bapak Ibu ini siklusnya rata-rata seperti ini yang bisa dilakukan di komunitas belajar. Identifikasi kebutuhan belajar. Mau belajar apa? Kira-kira seperti itu. Berbagi masalah. Jadi katakanlah seperti ini. Komunitas itu seperti bengkel Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan diselesaikan di bengkelnya para guru. Seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Terus berbagi pengalaman praktik baik. Apa yang dilakukan misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Terus P5 itu juga bisa diceritakan kepada orang lain dalam atau dengan teknik berbagi praktik baik. Terus berdiskusi untuk merefleksikan pembelajaran juga. Termasuk mendokumentasikan tadi ada kegiatan-kegiatan di komunitas. Nah ini kalau Bapak Ibu ingin mencari kebutuhan belajarnya, bisa dengan polling, bisa dengan diskusi, menyebarkan pertanyaan-pertanyaan lewat grup WA, lewat Google Form dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan memantau apa yang saat ini sedang tren. Misalnya saat ini yang sedang tren adalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Maka Bapak Ibu bisa mengangkat tema itu atau topik itu dijadikan bahan untuk diskusi. Nah sumbernya di mana? Jangan diulangi, tadi ada 6 dukungan. Di mana itu? Di narasumber berbagi praktik baik atau narasumber lain yang kompeten. Nah, ini mungkin praktik baik saya di Belajar ID. Bagaimana alur atau workflow yang saya lakukan sehingga muncul webinar-webinar yang ada di Belajar ID. Terus terang Bapak Ibu, kita ada 120 mobil yang tercatat di PMM. Cuma yang melaksanakan kegiatan dan tercatat itu sekitar 7 komunitas. Dan 25-nya kegiatan itu adalah kegiatannya Belajar ID. Makanya ke depan Dinas Pendidikan juga mengharap semua komunitas baik yang dalam sekolah atau yang antar sekolah berupa KKG nanti didaftarkan di PMM agar rapor kita sebagai dukungan penyelenggaraan IKN di Komdel itu terekam
akan ke record di dashboardnya PMM. Ini P5 membuat orang masuk akal dan itu diapresiasi karena ya ceritanya oke lah kira-kira seperti itu. Tidak, biayanya tidak banyak, tapi memang mengembangkan karakter yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Ini Bapak Ibu jika punya Instagram, mohon sudah di like atau di follow Instagram saya. Terima kasih. Kita balik lagi ke kamera Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin melihat komunitas itu di mana, ada di komunitas. Oke, klik komunitas. Nah, setelah klik di komunitas, Bapak Ibu akan melihat di situ ada untuk Anda webinar komunitas narasumber, gitu ya. Nah, untuk Anda ini Bapak Ibu, kalau sudah selesai topik 1 yang tadi, yaitu kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu bisa membuat komunitas belajar di PMM. Kalau belum, tidak bisa. Topik 1 kurikulum merdeka. Sudah. Kalau sudah silakan tambah komunitas untuk dikelola, diklik. Nah, di sini ada persyaratannya, yaitu yang paling penting adalah aksi nyata di topik 1 kurikulum merdeka. Diklik. Kalau mau dilihat, nah karena ini saya sudah, sertifikatnya juga sudah ada, maka saya bisa lanjut ke yang nomor 2, yaitu isi formulir. Maka di sini Bapak Ibu saya ketikkan komunitas yang ingin saya buat. Misalnya ya KKG gugus 3 misalnya, gugus 3 Kecamatan Tapenda misalnya. Sebaiknya memang disemakan lokasinya, batang-batang biar tidak sama dengan komunitas yang lainnya, sehingga nanti kalau dicari itu bisa gampang. Nah, ini tinggal klik selanjutnya. Di sini pilih lokasinya di mana. Jawa Timur. Kemudian kotanya Sumenep. Sumenep. Terus deskripsinya di sini buat, misalnya ya apa ya, apa namanya, kelompok kerja dulu. Selanjutnya, kemudian selanjutnya, nah ini pilih jenjangnya. Kalau SD yang tentang SD, kalau yang lain silakan diminta yang lain. Kalau komunitas antar jenjang, boleh pindah semua. Seperti belajar ini kan dari PAUD sampai SMA bisa, maka ini bisa dijelaskan semua. Tapi kalau komunitasnya khusus di SD ya, di SD saja. Oke, sudah dipilih. Terus mata pelajarannya apa, ini bisa diisi semua Bapak Ibu. Sesuai dengan apa namanya, guru kelas ya. Pilih. Terus nah ini juga ada pilihan apakah dia komunitas dalam sekolah, apakah komunitas antar sekolah. Kemudian pilih lagi guru di sini. Terus berikutnya apakah ada link Facebooknya, Medsosnya, Telegramnya apa, WhatsAppnya apa, berapa begitu ya. Kemudian nanti klik selanjutnya, ini kita cobakan saja dulu. Oh ini ya, tautan kontak grup ya, tautan kontak grup. Nanti klik selanjutnya sampai klik yang ke-5. Kalau sampai 5 berarti sudah selesai, sudah ada. Nanti akan muncul di, ini saya gagalkan saja. Nah, misalnya sudah terbentuk komunitasnya. Bagaimana menjadwalkan kegiatan Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu
sebuah webinar misalnya, maka di situ muncul bawahnya itu buat webinar. Nah, untuk membuat webinar ada satu syarat lagi, yaitu penyelesaian satu topik di perencanaan dan asesmen. Saya juga sudah tinggal klik buat webinar. Nah, dulu webinarnya apa? Misalnya transisi PAUD. Di pilihan tanggal webinar tidak boleh kurang dari 3 hari. Artinya kalau kegiatannya itu lusa tidak bisa didaftarkan di situ. Karena pagi sudah tidak bisa. Coba saya klik. Ya, Jumat bisa. Cuman nanti jamnya dia tidak bisa pagi, karena sekarang sudah siang. Maka kalau hari Sabtu misalnya, simpan, ini bisa dari pagi. Nah, silakan dipilih jam 8 misalnya, sampai jam berapa? Sampai jam 11 simpan. Nah, di sini link webinarnya. Link ini adalah tautan Zoom atau tautan Streamyard-nya atau tautan YouTube-nya. Misalnya, ada tempat saja bawahnya. Saya ambil link YouTube saja. Atau link Zoom juga boleh. Tapi ini harus dihafal dulu Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ya. Ini misalnya ini saya kopikan, terus saya masukkan di PDF tadi, masukkan linknya di sini. Kalau bukan link YouTube atau link Zoom atau Gmail biasanya tidak bisa. Tidak bisa diteruskan. Nah, hal sebenarnya masih dikritikkan, misalnya Ali Hafsojo, misalnya. Pekerjaannya apa? Ini bisa disebutkan bagian literasi. Bagian literasi. Yang bisa hapus ya. Lalu kemudian diklik simpan. Simpan. Nah, di sini sudah muncul. Yang kita bagikan kepada orang lain adalah link yang ada di sini. Salin link kemudian disebarkan ke WA, sehingga ketika ada orang mendaftar, misalnya link yang kita bagikan kemudian dikirim sama orang lain, maka dia otomatis akan masuk ke webinarnya, sehingga orang tersebut tinggal klik ikuti. Keuntungannya apa Bapak Ibu? Ketika mengklik ikuti, sebelum kegiatannya dimulai, orang tersebut akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa sebentar lagi akan ada webinar yang kamu ikuti. Itu yang pertama. Berikutnya adalah kegiatan Bapak itu terekam di dashboardnya PNM. Bapak Ibu kalau bisa ke bawah lagi ya kan, di situ ada dashboard PNM BPPT. Bapak Ibu bisa klik, terus di bawah itu akan komunitas belajar. Nah, semuanya tekan di sini Bapak Ibu. Data aktivitas webinar komunitas belajar semuanya nanti muncul di sini. Pesertanya berapa, jam berapa, tanggal berapa, semuanya. Nah, ini kita filter dulu, bisa filter dengan kabupatennya. Surat ya. Langsung muncul di sini semua Bapak Ibu. Nah ini. Di Sumeneb yang 120 komunitas itu hanya ada 6 komunitas yang menjadi wali PNM.
ada belajar ini, divisi, guru bergerak sudah 3 kali, guru inovatif, guru bergerak lagi sama kopi ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada?